Kitabus Siyam, bab pembahasan tentang as-siyam. Ingat, as-siyam, bukan asyab. Ya, as-siyam. Saya tuliskan dulu ya, supaya tidak salah baca. As-siyam. Ya. Seperti ini. Kitabus Siyam. Begitu. Ya. Ada as-siyam, ada as-sawm. Ya, ada as-siyam, ada as-sawm. Ya, baik. Sawm. Keduanya seringkali dipahami dengan puasa. Baik. Kan sering diungkapkan ya, saya sedang sawm, ya kan? Baik, saya sedang sawm. Saya sedang siam. Dua-duanya sama, baik siam ataupun saum artinya apa? Puasa. Orangnya disebut shaim. Jadi kalau Anda katakan afwan akhi ana shaim. Nah, itu kalau orang Arab bilang begitu, afwan akhi ana shaim. Maaf saudaraku, saya sedang puasa. Yaitu untuk laki-laki. Kalau perempuan tinggal tambahkan ta di ujungnya, ya. Ya, muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Shaim perempuannya shaimah, ya. Afwan ukhti ana shaimah, ya. Afwan ukhti saudariku, saya sedang puasa, bukan saya shaimah, kecuali memang namanya shaimah, ya. Baik. Ini shaim dan shaimah. Saum dengan siam, dua-duanya sering diartikan puasa. Kalau keduanya maknanya sama, lantas kenapa katanya mesti berbeda? Nah, ini penting nih, ya. Jadi saya berikan dulu kaidah dasar di dalam bahasa Arab. Di gramatikal bahasa Arab itu ada kaidah berbunyi begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Setiap bertambah huruf atau harakat dalam satu kalimat, maka pasti maknanya pun akan berbeda. Anda bayangkan, jangankan beda huruf, ya, harakat beda sedikit saja, itu bisa berbeda maknanya. Jelas ya? Baik, sekarang di atas as-sawm, di bawah as-siyam. Cara baca sudah tak sama. Sebagian hurufnya ada yang sama, alif, lam, shad, waw, di kemudian mim, alif, lam, shad, di sini ada mim, ya kan? Tapi di sini ada ya, di sini tak ada ya. Lantas apa perbedaan di antara keduanya? Mari kita simak perbedaan itu dari keterangan yang sampai kepada kita, bahkan dalam isyarat Al-Quran Al-Karim. Teman-teman sekalian, jika disebutkan as-sawm yang pertama, maka maknanya itu masih umum. Berarti menahan. Umum. Di semua yang bermakna menahan itu as-sawm namanya. Apakah maknanya menahan lapar, menahan haus saja, ya? Apakah maknanya menahan bicara, tak bicara sedikit pun, atau menahan kantuk misalnya? Nah, itu setiap yang bermakna menahan itu disebut sawm namanya. Jadi maknanya masih luas, umum. Jadi bisa Anda mengatakan besok insya Allah saum Ramadan. Ya, boleh, karena maknanya mencakup kepada yang umum. Tapi bisa juga Anda katakan, saya sedang saum dalam pengertian yang lebih luas. Bisa tak makan, tak minum, tak bicara, dan seterusnya. Di antara pemaknaan ini bisa ditemukan di dalam Quran, ya, Al-Quran surah 19 ayat 26. Dan kata saum ini hanya disebutkan satu kali dalam Al-Quran, di surah 19 Maryam ayat 26. Ya, disebutkan satu kali saja tanpa alif lam. Kalimatnya menggunakan sauma, ya. Fakuli washrabi waqarni aina. Maka Maryam silahkan makan, silahkan minum dari air yang mengalir yang kami jadikan segar ini, dan berbahagialah, bahagiakan hatimu dalam suasana akan melahirkan, ya, Nabi Isa alaihi salam. Fa imma tarayinna, ya, minal bashari ahada, maka jika engkau nanti melihat satu orang pun berjumpa setelah ini, kamu selesai lahiran, kamu bawa bayimu ini yang Allah anugerahkan pada rahimmu dan telah engkau kandungkan secara khusus spesial,
Nabi Isa itu lahirnya spesial, wafatnya pun spesial, punya mukjizat yang spesial. Setiap nabi punya spesialisasi sendiri. Nabi Musa punya mukjizat yang tidak dimiliki Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa punya mukjizat yang tidak dimiliki Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad SAW menghimpun semua spesialisasi ini sehingga menjadi yang paling mulia, ya Sayyidul Anbiya wal Rasul. Ya, jadi jangan Anda angkat misalnya atau dikultuskan Nabi melebihi level kenabiannya. Ya, misal, ini Nabi Isa spesial nih, bisa menghidupkan yang mati misalnya. Karena itu dia bukan Nabi nih, dia pasti misalnya lebih di atas Nabi, lebih di atas Rasul. Ah, tahan dulu. Maka Allah kasih contoh, nanti ada juga Nabi lain yang bisa menghidupkan mati. Ya, yang mati bahkan dicincang dulu lebih dahsyat daripada Isa. Namanya Ibrahim alaihissalam. Anda buka Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 260 misalnya. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Maka Allah tunjukkan bagaimana dahsyatnya Nabi Ibrahim. Ingin tahu tentang kekuasaan Allah, maka ditunjukkan dengan cara burung dicincang dulu, disimpan di setiap bukit, dipanggil, tiba-tiba nyatu kembali. Ya, Anda katakan, oh, tapi kan Nabi Ibrahim lahirnya ada bapak, ada ibu. Nabi Isa lahir hanya ibu saja, bapak tak ada. Kata Allah, Nabi Adam lebih canggih daripada itu, lahir tanpa ibu dan bapak. Lalu kenapa engkau angkat Isa lebih tinggi dibandingkan Adam alaihissalam? Jelas ya? Di setiap nabi punya kemuliaannya, dan nabi terakhir Nabi Muhammad SAW menghimpun semua kemuliaan itu. Nanti di lain waktu kalau kita ingin bahas lebih dalam, kita bisa masuk ke dalam kajian seputar kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kita kembali dulu ke sini. Ya. Nah, maka setelah melahirkan itu, kata Allah difirmankan kepada Maryam alaihissalam yang sangat dimuliakan dalam Al-Quran, ya, baik, faquli inni nadhartu lirrahmani shawma. Kalau engkau nanti melihat seorang pun ketika membawa bayimu itu, jangan bicara. Ya, katakan saja aku sedang puasa, saum. Nah, kalimatnya menggunakan saum. Katakan kamu sedang puasa, saya bernazar kepada Rabbku sedang puasa. Apa puasanya saum di sini? Falan ukallimal yauma insiya. Aku nggak akan bicara pada siapapun pada hari ini. Baiknya, nanti Allah akan jadikan Isa yang bicara untuk membebaskan ibunya dari tuduhan. Jadi begitu ibunya dituduh, Isa yang kecil yang baru lahir bisa menjelaskan, ibuku suci, ibuku bersih, jauh dari tuduhan apa yang kau sematkan kepadanya, sebagai mukjizat pertamanya. Tapi poinnya, di ayat ini Allah ingin menjelaskan kalimat saum bermakna menahan. Inni nadhartu lirrahmani sauma, tidak menggunakan kata siyam tapi saum. Jadi apa saumnya? Tidak bicara pada siapapun. Tidak bicara. Tidak bicara. Berarti menahan bicara. Masuk kategori ini. Ya. Ingat, tak makan, tak minum, saum. Tak bicara, saum makna general. Masuk pada kata konteks menahan. Nah, jadi kalau antum ingin praktekkan di rumah misalnya, ya, suami pada istri, mama, ayah saum dulu hari ini. Saum apa? Bahkan Ramadan belum tiba. Saum nggak mau bicara dulu sama mama. Itu bicara. Contoh. Misalnya. Nah, itu saum. Jelas ya? Sebaliknya, jika disebutkan siam, sekali lagi, jika disebutkan siam, maka maknanya akan jadi lebih spesifik dengan pengertian yang khusus. Ya, keluar dari konteks yang umum ini, saum menjadi hal yang lebih khusus. Dia memiliki aturan tertentu, dia memiliki ketentuan yang khusus, berbeda dengan pemaknaan secara umum yang berarti menahan saja. Ya, menahan diri dari segala hal yang ditetapkan oleh syariat, baik yang membatalkan ataupun yang merusak puasa, dengan syarat tertentu, dengan ketentuan tertentu, di waktu tertentu. Jika yang dimaksudkan konteks yang khusus dengan aturan dan ketentuan khusus ini, maka kalimatnya secara bahasa ya akan lebih tepat menggunakan kalimat siam dibandingkan menggunakan kalimat saum. Sekarang, ingat, karena Al-Quran itu firman Allah. Saya ulang, karena Al-Quran itu firman Allah dan Allah maha mengetahui dengan sifatnya alim, maka ketika satu ibadah diperintahkan dilakukan mesti ada dalil. Dalil ini tingkat pertamanya firman langsung dari Allah.
Ketika firman diturunkan meminta kita menunaikan puasa, maka maknanya harus sangat detail, pilihan katanya mesti tepat, diksinya harus sempurna, karena langsung turun dari yang memerintahkan, yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita diminta menunaikan puasa Ramadan, maka perhatikan pilihan katanya. Jika ini bukan bersumber dari Allah, maka manusia biasa mungkin akan memilih kata yang umum sifatnya. Tapi karena ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perhatikan pilihan katanya. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah. Kutiba alaikumus siyam. Allah tidak mengatakan kutiba alaikumus shaum, tapi mengatakan kutiba alaikumus siyam. Ini menunjukkan puasa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk ditunaikan di bulan Ramadan itu, maaf, punya aturan tertentu, punya ketentuan yang harus diketahui dan dipelajari, punya syarat-syarat, punya rukun-rukunnya. Bukan sebatas menahan saja, bukan sebatas Anda nggak makan dari subuh sampai dengan maghrib, bukan sebatas tidak minum saja, bukan sebatas tidak berhubungan seksual saja, tapi ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pelajari. Ada aturan-aturan yang harus dipahami. Jika ingin sempurna puasanya, maka pelajari semua aturan itu. Itulah sebabnya kenapa dalam Al-Quran kalimat yang menggunakan as-siyam bukan as-shaum. Dan menariknya, as-siyam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Yang ini 9 kali. Dan seluruhnya menunjuk kepada aspek ibadah dengan maksud yang khusus seperti yang telah saya ulas. Sedangkan shaum hanya 1 kali saja dengan makna yang umum. Ini menunjukkan setiap ibadah yang diinginkan oleh Allah kepada setiap hamba untuk menunaikannya pasti memiliki aturan-aturan dan ketentuan yang harus diikuti. Tak bisa semua orang sembarangan ingin menunaikan ibadah tanpa mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Bisa dipahami sampai sini? Yang ingin saya sampaikan, Al-Imam Al-Bukhari, ya Muhammad bin Ismail, ya Al-Bukhari, Allahu Akbar, bukan sekedar beliau ini hafal hadis-hadis Nabi SAW, Masya Allah, ya, tapi juga mengetahui tentang penempatan diksi yang sempurna dalam bahasa Arab. Maka beliau memberikan nama pembahasan kitabnya dengan Kitabus Siyam, ya, memilih kata siam ingin menunjukkan kepada kita dalam pembahasan ini Anda harus belajar tentang ketentuan-ketentuan, aturan-aturan terkait dengan puasa yang akan kita tunaikan khususnya di bulan Ramadan supaya benar puasanya. Lebih jauh lagi, seakan beliau ingin menyampaikan, saya telah mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab saya ini yang berisi aturan-aturan, ketentuan-ketentuan seputar puasa yang akan kita tunaikan khususnya di bulan Ramadan. Jelas sampai sini? Baik. Dan kalaupun nanti ada kalimat shaum di dalamnya, kalau kita temukan nanti, maka kata shaum itu tidak akan terlepas dari pemaknaan siam yang dimaksudkan dengan judul besar yang telah beliau bingkai di sini. Jadi kalau ada kata shaum maknanya umum, kata siam maknanya khusus dalam pembahasan fikih, terutama hadis-hadis Nabi SAW, jika disebutkan kalimat as-siyam maka spesifik, jika shaum pun maka maknanya dibawa ke dalam pemaknaan ini. Jelas sampai sini? Baik.